Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengepungan Qom atau pengepungan Emesa dilakukan oleh pasukan kekhalifahan Rasyidin dari Desember 635 sampai Maret 636. Hal ini menyebabkan penaklukan Islam atas Emesa, yang merupakan pusat perdagangan utama kota dari Kekaisaran Bizantium di Suriah. Setelah kemenangan telak pada pertempuran Ajnadin, tentara Muslim menaklukkan Damaskus setelah pengepungan panjang pada bulan September 634 Masehi. Tentara Muslim melanjutkan perjalanan mereka ke utara pada akhir 635 Masehi. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengutus Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya untuk memulai pengepungan Emesa dan kemudian bergabung dengannya di dalam pasukan utama. Abu Ubaidah memutuskan untuk mengambil Emesa sebagai prioritas. Tentara Muslim berbaris menuju Emesa dengan pasukan berkuda Khalid yang memimpin. Setibanya di kota, pertempuran singkat terjadi antara pasukan berkuda Khalid bin Walid dan pasukan Bizantium dari Emesa. Pasukan Muslim memukul pasukan Bizantium hingga membuat mereka bergeser ke dalam benteng dan menutup gerbang. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tiba dengan sisa tentara dan membagi menjadi 4 kelompok di seberang 4 gerbang dari Emesa. Abu Ubaidah sendiri bersama-sama dengan Khalid dan pasukan berkudanya berkemah di sisi utara tidak jauh dari rastan gerbang. Abu Ubaidah menyerahkan pengepungan ini ke tangan Khalid, yang dengan demikian bertindak sebagai komandan pengganti untuk operasi ini. Saat itu akhir November atau awal Desember dan puncak dari musim dingin. Heraklius menulis surat kepada Harbis, gubernur militer Emesa. Makanan orang-orang ini adalah daging unta dan meminum susunya. Mereka tidak tahan dingin. Setiap hari melawan mereka yang kedinginan, sehingga tidak satupun dari mereka yang tersisa sampai musim semi. Pengepungan terus terjadi dan setiap hari ada saling serang panah, tetapi tidak ada perang besar yang terjadi yang menyebabkan perang berakhir. Bizantium berharap umat Islam tidak mampu untuk menahan dinginnya Emesa yang terbukti benar sampai batas waktu tertentu, tetapi tidak seperti yang mereka bayangkan. Datangnya musim dingin memberikan pasukan Bizantium keuntungan. Di benteng-benteng mereka akan lebih terlindungi dari hawa dingin dari pasukan Muslim yang tidak terbiasa dengan udara dingin yang intens, dan hanya dengan berteduh di bawah tenda-tenda mereka akan menderita parah dari musim dingin. Sekitar pertengahan Maret 636, ketika musim dingin terburuk akan berakhir, Harbis memutuskan untuk membuat serangan kejutan untuk mengalahkan umat Islam dalam pertempuran di luar benteng Bizantium, karena harapan musim dingin dapat menguntungkan mereka mulai menghilang. Suatu saat di pagi hari, gerbang rastan terbuka secara tiba-tiba dan Harbis bersama 5.000 pasukannya melakukan serangan tiba-tiba. Hal ini membuat umat Islam yang sedang berhadapan dengan gerbang rastan terkejut, dan meskipun barisan ini yang terbesar di antara 4 barisan dapat memukul pasukan Muslim. Dari posisi belakang, pasukan Muslim menyiagakan posisi mereka untuk menahan serangan dari depan mereka. Tetapi karena serangan yang besar dan tiba-tiba, hal ini sia-sia belaka. Abu Ubaidah mengirim Khalid bin Walid untuk memulihkan situasi. Khalid bergerak maju dengan pasukan berkudanya mengambil komando atas umat Islam di bawah perintahnya dan merapikan barisannya. Khalid kemudian melakukan langkah-langkah defensif dan kemudian dia pun melakukan serangan ofensif dan terus mendorong tentara Bizantium kembali. Hingga menjelang malam, tentara Bizantium berhasil didorong kembali ke dalam benteng. Serangan tiba-tiba pasukan Bizantium terbukti tidak berhasil. Khalid memiliki rencana perang berikutnya dan disampaikannya ke Abu Ubaidah, yaitu mereka melakukan penarikan tentara palsu dari Emesa dan memberikan kesan kepada Bizantium bahwa kaum Muslim menarik pengepungan dan menuju selatan. Bizantium pasti akan menyerang barisan belakang dari penarikan tentara Muslim, dan pada saat itu tentara akan kembali dan mengelilingi tentara Bizantium dan memusnahkan mereka. Pada pagi berikutnya, tentara Islam menarik pengepungan dan menuju ke selatan. Melihat peluang emas ini, Harbis segera mengumpulkan 5.000 prajurit Bizantium dan memimpin mereka keluar dari benteng untuk mengejar tentara Muslim.
Ia mengejar dengan cepat pasukan Muslim yang mundur dan menyerang mereka saat mereka melarikan diri. Tentara Bizantium berhasil mendapatkan tentara Islam beberapa mil dari Emesa. Di saat kavaleri Bizantium hendak berhadapan dengan umat Islam yang melarikan diri, tiba-tiba tentara Islam berbalik arah dan menyerang balik tentara Bizantium. Di saat tentara Islam berbalik menyerang tentara Bizantium, Khalid memerintahkan dua kelompok melepaskan diri dari tentara Muslim dan berlari di kedua sisi tentara Bizantium yang terkejut dan menyerang dari belakang. Secara kokoh dan sistematis tentara Islam menutup semua sisi. Pada saat tentara Islam memulai serangan dengan mengelilingi tentara Bizantium, sekelompok pasukan dengan jumlah sekitar 500 pasukan berkuda di bawah Mu'adz bin Jabal telah berpacu kembali ke Emesa untuk memastikan bahwa tidak ada pasukan Bizantium yang melarikan diri masuk ke dalam benteng. Ketika pasukan Mu'adz mendekati Emesa, penduduk dan sisa-sisa tentara Bizantium yang tidak ikut bergabung pengejaran merasakan ketakutan dan buru-buru mengundurkan diri ke dalam benteng dan menutup gerbang. Mu'adz menurunkan tentaranya di depan gerbang untuk mencegah Bizantium keluar masuk Emesa. Tercatat hanya sekitar 100 tentara Bizantium yang berhasil lolos. Tentara Islam di sisi lain kehilangan sekitar 235 yang tewas di seluruh operasi atas Emesa, dari awal pengepungan hingga akhir. Segera setelah aksi ini berakhir, tentara Islam kembali melanjutkan pengepungan di atas Emesa. Penduduk lokal menawarkan untuk menyerah dengan syarat, dan Abu Ubaidah menerima tawaran tersebut. Ini terjadi di sekitar pertengahan bulan Maret 636. Penduduk membayar jizyah dengan besar 1 dinar per orang dan perdamaian kembali ke Emesa.